pagi Ibu, selamat datang di Etotel Kusuma Banyuwangi. Mungkin untuk barang-barangnya bisa saya bawakan Ibu. Iya boleh. Baik Ibu. Sekolahan kita tambah bagus deh. Iya nih editornya bagus, pelayanannya juga baik. Aku kepo deh sama perkembangan sekolah kita. Coba kamu buka website SMK Sa. Oke. Visi SMK Negeri 1 Banyuwangi mewujudkan sekolah yang unggul, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Misi SMK Negeri 1 Banyuwangi melaksanakan pembelajaran yang bertakwa, berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan secara optimal berdasarkan prosedur operasi standar. Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan multimedia. Melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. SMK Negeri 1 Banyuwangi merupakan sekolah humanis yang mengedepankan pelayanan dengan komitmen. Memasuki area. Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Banyuwangi. Oke, baik. Pagi ini kita akan kedatangan tamu Bapak Muhammad Nur Hadi dari Guru BP. Nah, kenapa kok kali ini kita kedatangan tamu Guru BP? Nah, kalian kan pasti yang di rumah kan sudah bertanya-tanya. Ini khususnya yang kelas 10 nih. Kalian bertanya-tanya apa saja sih ekstra yang ada di SMK Negeri 1 Banyuwangi? Kemudian cara daftarnya bagaimana? Kemudian nantinya itu kalau kalian itu punya bakat yang terpendam itu penyalurannya bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang satu ini. Oke, Bapak Nur Hadi. Ya. Oke, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Pak. Oke, nih ngomong-ngomong Bapak ini bukan orang Banyuwangi katanya. Bukan orang Banyuwangi. Aslinya mana Pak? Asli saya Pasuruan. Dan guru baru di sini. Guru baru masih 1 bulan di sini. Masih 1 bulan. Oke, jadi adik-adik semuanya kelas 10 ini adalah guru BP kalian yang terbaru ya. Guru BP kalian terbaru, baru grace sekali ya kan. Turun dari dealer. Jauh lagi orangnya. Baik Pak, ini ngomong-ngomong tentang bakat dan minat nih Pak. Bakat minat. Nah kan masing-masing siswa itu kan memiliki bakat dan minat yang berbeda nih. Ya kan? Sekali. Memiliki bakat dan minat yang berbeda. Nah, untuk pengalokasian bakat tersebut itu anak-anak harus bagaimana sih Pak? Yang pertama ini kan tugas sekolah dulu ya. Ya. Tugas sekolah itu kan bukan hanya mendidik siswa dalam bidang akademik saja. Oke. Akan tetapi juga membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, wadah di sekolah yang disediakan oleh sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa ini adalah ekstrakurikuler. Jadi setiap siswa itu kalau bisa ikut ekstrakurikuler supaya bisa mengembangkan bakat yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Oh gitu Pak ya. Iya. Oke, jadi ada di semuanya kalau sekolah itu kan kalian menggali potensi akademik ya Pak ya. Akademik juga. Nah, itu kan bisa menjadikan sebuah prestasi kalian, tetapi pasti di masing-masing siswa itu kan memiliki bakat-bakat yang terpendam. Iya, potensi yang terpendam di luar akademik, Pak. Ya, apakah itu juga bisa menunjang mereka untuk berprestasi, Pak? Sangat-sangat bisa, dalam artian seperti ini, Pak ya. Dalam kompetisi nasional itu kan juga banyak sekali kegiatan lomba. Ya. Yang dimana lomba ini non akademik
Kalau akademik kan bisa jadi olimpiade fisika, kimia, sebagainya. Nah, untuk yang non akademik ini bisa nantinya misalkan lomba basket, Ya. voli juga, sepak bola, olahraga ada, dan juga mungkin dalam bidang kesenian juga ada. Nah, ini biasanya untuk perwakilan sekolah diambilkan dari ekstrakurikuler seperti itu, Pak Ji. Oke. Selain itu Pak, selain untuk penggalian bakat dan mengejar prestasi untuk ikut ekstrakurikuler itu tujuannya itu apa lagi Pak? Tujuan mengembangkan bakat siswa ya. Yang pertama harus mengerti dulu Pak, Ya. apa potensi yang ada dalam dirinya. Yang kedua bersedia dibimbing oleh sekolah. Dalam artian ini kegiatan ekstrakurikuler. Pastinya kan sebelum masuk ke SMK, di SMP pun juga ada ekstrakurikuler. Ya. Nah, bisa jadi yang dari SMP dulu misalkan ikut UKS PMR, Ya. di SMK bisa melanjutkan ikut UKS PMR juga, bisa menunjang yang ada dalam dirinya. Terus juga yang kedua tujuannya yaitu untuk rekreasi Pak. Jadi supaya tidak jenuh ikut pelajaran akademik saja, bisa jadi ikut ekstrakurikuler ini untuk apa ya, menghibur diri. Menghibur diri. Yang ketiga juga sifatnya sosialisasi. Jadi tidak hanya kenal hanya satu kelas. Kan kalau ekstrakurikuler dari masing-masing kelas kan ada yang ikut. Nah, itu bisa jadi menambah link atau teman seperti itu. Ya. Kalau gini Pak, kebanyakan siswa itu kan pasti kan satu memiliki rasa malu. Rasa malu. Itu. Kemudian yang kedua memiliki rasa acuh terhadap dirinya sendiri, tidak mau menilai dirinya sendiri bahwasanya dia itu berbakat di bidang apa, kayak gitu. Nah, untuk menggali potensi siswa itu Pak, maksudnya itu bahwasanya untuk mengeluarkan, aku ini bisa nari, kenapa aku nggak ikut ekstra tari? Aku ini bisa voli, kenapa saya nggak ikut ekstra voli? Nah, biasanya itu kan anak-anak itu ikut-ikut temennya, kamu ikut apa? Aku ikut dong, kayak gitu. Itu bagaimana Pak untuk mengeluarkan gitu? Nah, untuk mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya, yang pertama sering berlatih Pak. Ya. Nah, yang kedua jangan sampai ikut-ikutan teman, karena bakat dan potensi siswa ini kan beda-beda, satu dengan yang lain. Misalkan saya bisanya fotografi, teman saya enggak bisa, malah ikut saya. Toh nantinya dalam menjalani ini kan tertekan. Ya. Soalnya bukan passionnya, jadi harus sesuai dengan passionnya seperti itu. Bisa jadi hobinya juga disalurkan melalui ekstrakurikuler, dalam artian harus ada ekstrakurikulernya di sekolah. Gitu, Pak. Oke Pak, kemudian untuk pemilihan ekstra atau organisasi nih Pak, untuk yang tepat. Nah, jadi kan tadi kan kita sudah membahas tentang potensi siswa, tujuan ekstra itu apa. Nah, ini untuk anak-anak memilih tempat yang cocok nih, apa ya aku yang cocok nih dengan potensi saya seperti ini, yang cocok itu di apa ya, pemilihan ekstra itu seperti apa Pak? Yaitu yang pertama dilihat dari hobinya apa dulu. Oh gitu ya. Kalau yang suka nyanyi ikut paduan suara, Ya. yang suka nari ikut nari, dan mungkin ada yang suka organisasi ini bisa ikut OSIS dan sebagainya itu. Dan yang kedua harus mengerti potensi yang ada dalam dirinya. Yang ketiga harus terbuka, tidak usah malu, karena potensi itu kan setiap orang beda-beda dan itu didapat dari Tuhan Pak. Itu Nah, ya? kalau disalurkan itu kan berarti bersyukur apa yang Tuhan berikan. Ya. Jadi seperti itu Pak. Oke, jadi untuk adik-adik semuanya, ekstra di sini banyak sekali. Mulai dari organisasi itu ada OSIS, ada UKS PMR, kemudian ada Laskar Hijau, kemudian ada remaja masjid yang suka di masjid, kemudian ada lagi pencinta alam yang sukanya naik gunung. Kalau di olahraga itu ada voli, ada basket, ada futsal, kadang-kadang juga ada pencak silat. Kadang-kadang, kenapa saya bilang kadang-kadang, karena pencak silat itu biasanya dilatih ketika mau ada event Pak. Oh, jadi Seperti harus ada itu. event dulu baru persiapan. Latihan gitu. Kemudian ada lagi tari, non tari Pak. Di sini kan ada jurusan tari. Nah, itu ada ekstrakurikuler untuk anak-anak jurusan lain selain tari, itu bisa ikut nari. Oh, jadi misalkan yang akuntansi, Ya, passionnya menari, jadi ikut bisa. bisa kayak gitu. Kemudian ada lagi teater, ada lagi gerakan disiplin sekolah nih Pak. Nah, gerakan disiplin sekolah ini
yang menurut saya juga baru seperti jenengan, karena baru tahun kemarin ya, tahun kemarin di launching, dan tahun ini sebenarnya yang tahun pertama untuk mereka penggalian data, tetapi karena adanya hal seperti ini jadi ya agak susah. Jadi untuk disiplin sekolah itu nanti membantu kita Pak. Jadi kita kan jenengan kan kesiswaan ya, dalam artian bagian siswa gitu kan. Nah nanti di GDS itu atau gerakan disiplin siswa itu yang membantu kita untuk mendisiplinkan anak-anak yang ada di kelas, di kantin, masuk terlambat, dan pemakaian baju yang tidak rapi seperti itu Pak. Jadi lebih khusus untuk ke disiplin seperti itu. Nah kemudian ada lagi paduan suara, kemudian apa yang belum ini? Fotografi. Nah fotografi ini baru juga Pak. Baru tahun ini atau sudah? Baru tahun ini untuk yang global. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ekstranya itu terbatas. Jadi hanya anak-anak yang ditunjuk bukan? Ditunjuk. Oh ditunjuk. Maksudnya ditunjuk itu, ayo siapa yang mau ikut? Itu hanya 2 jurusan Pak. Jurusan multimedia dan jurusan DKV kalau kemarin itu. Hanya dua itu. Tapi kalau di tahun ini itu diglobalkan. Seperti itu. Dibuka berarti untuk jurusan yang lain juga bisa ikut. Jurusan lain juga bisa ikut, dan ada juga pastinya nanti ada kan di sini kan mayoritas kan cewek Pak. Siswanya kan ya. Mayoritas cewek. Jadi nanti itu ada juga model khusus seperti itu. Jadi anak-anak yang suka model, nah sebagai alat. Sebagai objek fotografi. Objek, tapi tetap dalam naungan fotografi. Dalam naungan fotografi. Oke, jadi itu tadi ekstra-ekstranya adik-adik nanti tinggal pilih aja, dan habis ini nanti itu akan ada kakak-kakak senior kalian di masing-masing ekstra yang akan menjelaskan tentang apa itu ekstra dan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dengar-dengar nih Pak, atau ini seandainya anak-anak itu bingung untuk penggalian potensi diri mereka itu apa sih? Saya itu bisa nari, saya juga bisa olahraga, saya juga bisa motret. Nah, saya juga bisa organisasi. Itu untuk saya itu mau aktif di mana, kemudian saya itu mau passion saya itu mau saya letakkan di mana biar lebih menjadi gitu Pak. Nah itu apakah di guru BK sendiri mewadahi untuk pendataan atau kuesioner Pak? Iya, untuk pendataan biasanya guru BK itu mengadakan tes bakat dan minat. Oke. Nah ini tes bakat dan minat ini bisa dilakukan melalui wawancara bisa dan juga angket bisa. Akan tetapi karena kondisi pandemi seperti ini, kalau wawancara kan memakan banyak waktu Pak. Harus wawancara satu-satu kan itu lama. Maka dari itu kami dari tim BK mengeluarkan angket kuesioner. Akan di launching ini? Akan di launching, ini masih disusun dan nantinya akan dibuatkan Google Form. Karena ini kan masih pandemi jadi siswa belum boleh ke sekolah. Maka dari itu dengan adanya Google Form ini siswa bisa mengisi dari rumah. Jadi seperti itu Pak. Nanti kami analisis setelah mereka mengisi yang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing, dengan dirinya masing-masing, nanti akan keluar. Setelah dianalisis nanti akan keluar. Oh, saya ternyata minatnya di sini, bakat saya di sini. Itu nanti akan keluar, Pak. Jadi, untuk siswa yang akan mengisi kuesioner atau angket nanti diwajibkan satu, yang pertama harus jujur kepada dirinya sendiri. Yang kedua jangan ikut-ikutan teman. Gitu, Pak. Yang ketiga harus terbuka, enggak usah malu-malu. Kalau memang passionnya ada di nari ya silahkan dicentang yang nari. Ini nanti angketnya insya Allah ada sekitar 35 atau 36 pertanyaan dan formatnya cukup dengan menjawab ya atau tidak. Oh gitu ya? Ya hanya itu saja. Hanya ya tidak, ya tidak. Gitu. Enteng sekali sebenarnya, mudah sekali. Mudah sekali. Nah ini yang terakhir lagi Pak, yang terakhir dan sangat terakhir nih. Pesan buat adik-adik kelas 10 nih Pak, kan belum pernah masuk di SMK Negeri 1 Banyuwangi nih. Hanya saja kemarin masuk ketika MPLS itu hanya sehari, kemudian belum pernah masuk dalam pembelajaran nih Pak. Nah sebagai guru BP nih, pesan buat adik-adik itu apa Pak? Untuk kelas 10 ini yang pertama, kenali dulu lingkungan sekolah Pak, yang pertama. Yang kedua, cepat beradaptasi, karena kan sekarang sudah zaman global. Meskipun tidak masuk ke sekolah, akan tetapi bisa memantau kegiatan sekolah ataupun memantau kondisi sekolah melalui media sosial kan bisa. Seperti itu. Terus juga melihat di web kan ada web SMK. Ya, ada web. Bisa juga
dan juga harus bisa nggak usah malu-malu untuk berkenalan dengan guru atau siswa yang lain meskipun hanya melalui media sosial. Jadi supaya mereka lebih cepat beradaptasi, Pak. Seperti itu untuk kelas 10. Kan karena kelas 10 biasanya kendalanya itu malu-malu karena lingkungan yang baru seperti itu. Jadi yang pertama harus percaya diri dulu. Tuh. Oke. Jadi untuk adik-adik semuanya jangan takut masuk BP. Sekarang jangan takut masuk BP karena guru BP-nya sudah kinclong seperti ini ya kan? Ya kan? Jadi BP itu bukan tempatnya anak yang salah. Iya. Tetapi tempatnya anak mengadu, Pak ya. Nah, jangan sampai punya pikiran guru BK atau BP itu adalah guru yang kereng. Kalau istilah Jawa itu kereng. Hanya menangani siswa yang bermasalah itu sangat salah sekali. Karena BK di sini adalah sahabat siswa. Jadi siswa kalau punya masalah, tidak tahu tempatnya untuk bercerita atau curhat, silakan datang ke BK. Kami tim BK akan siap menerima segala cerita atau curhatan siswa seperti itu. Oke. Jadi yang habis putus pacar bisa langsung ke bapaknya. Iya. Oke, itu tadi adalah podcast kita untuk pembahasan tentang penggalian bakat minat. Jadi untuk adik-adik semuanya jangan lupa habis ini akan di-launching tentang penggalian bakat minat kalian. Jadi kalau pengisian itu yang serius karena ini nanti akan membawa diri kalian selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Banyuwangi. Jadi untuk penggaliannya itu benar-benar tolong diisi. Terima kasih untuk Bapak Ya, sama-sama. sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Oke, kita iklan dulu dan habis ini kita lanjut untuk ekstra olahraga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Febrianti dari SMK Negeri 1 Banyuwangi. Ke teman-teman, hari ini tanggal 9 Desember 2019 kita sedang memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Ngomong-ngomong tentang korupsi nih, korupsi identik dengan pejabat atau aparatur negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Padahal faktanya, korupsi bisa dilakukan oleh siapapun dan dari kalangan manapun, termasuk kita, kalangan para pelajar. Padahal teman-teman, kita sebagai generasi muda Indonesia seharusnya menanamkan niat dalam diri untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Cegah korupsi sejak dini dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi. Jujur ialah sebuah tindakan maupun ucapan yang tidak berbohong dan tidak curang. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Loh, kalau kita nggak jujur mau jadi apa? Koruptor. Mending kita kasih ke guru aja. Kedisiplinan. Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Seru nih, satu permainan lagi. Ayo, kita harus disiplin sejak dini. Kalau nggak disiplin, mau jadi apa? Kepatuhan kepada seluruh peraturan dan fokus pada pekerjaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros dan sesuai dengan kemampuannya. Lagi aja yang banyak, ambil praktek kok. Ayo. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Bukannya kamu mau beli buku? Terus kalau kamu nggak jujur dan sederhana, mau jadi apa? Halo guys, by the way Lupita lagi penasaran nih, apa sih pendapat teman-teman tentang korupsi yang ada di Indonesia? Yuk langsung saja kita tanyakan. Yang mana ya? Ini.
Permisi, bisa gabung nggak? Boleh sini duduk. Oke. Ngomong-ngomong nih ya, apa sih pendapat kalian tentang korupsi yang ada di Indonesia? Menurut saya sih korupsi itu sangat merugikan ya, merugikan bagi negara, merugikan bagi orang-orang banyak dalam segala bidang aspek kehidupan. Mungkin ada yang mau menambahkan? Dan secara tidak langsung kita sebagai siswa juga merasakan loh dampak dari korupsi. Nah, harapan saya untuk kedepannya kasus korupsi di Indonesia tidak akan terjadi lagi dan segera diberantas secara tuntas. Oke. Terima kasih ya pendapat-pendapatnya dan semoga harapan-harapan tadi bisa direalisasikan secepat mungkin. Amin. Oke, tadi kita udah dengerin nih pendapat teman-teman apa sih korupsi itu. Nah, sekarang kita cari lagi nih. Menurut mereka apa sih anti korupsi itu? Yuk. Mana ya? Mbak. Boleh tanya nggak? Menurut mbaknya nih, anti korupsi itu apa sih? Anti korupsi tentu kita harus menerapkan 9 nilai anti korupsi itu. Salah satunya yaitu jujur, berani, adil. Kita sebagai siswa juga harus ikut turut memberantas korupsi. Oke, pendapatnya keren banget. So, itu tadi pendapat teman-teman tentang korupsi dan anti korupsi. Jadi teman-teman jangan lupa cegah korupsi sejak dini dan mulai dari diri sendiri, oke? Oke, setelah tadi kita dengerin pendapat dari siswa, sekarang kita dengerin pendapat dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banyuwangi. Yuk. Selamat pagi Bapak. Pagi. Mau tanya nih Pak, bagaimana cara Bapak menyiapkan siswa SMK Negeri 1